Kalau kita bicara mengenai kasus ini dalam proses di kepolisian dinyatakan tidak cukup bukti dan kemudian dihentikan proses penyelidikannya atau tidak bisa ditingkatkan ke dalam proses penyidikan sebagaimana banyak orang memperkirakannya, ya mudah-mudahan kita semua salah, maka bagaimana kita kemudian bisa menghadirkan data pembanding tersebut? Jadi di Mabespori Bareskrim Puslafornya mengatakan tidak cukup bukti sehingga tidak bisa ditingkatkan. Itu yang diperkirakan sebagai sebuah skenario, mudah-mudahan kita semua salah, kan begitu. Lalu permainan tinggal di pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Yang mau kita bahas Sobat RH sekalian mengenai menarik hal yang disampaikan oleh Profesor Hipnu Nugroho mengenai data pembanding. Jadi kita tak pahami saudara sekalian bahwa ada masalah dengan kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara umum, termasuk tentu kepada Puslapor, ya, Pusat Laboratorium Forensik Mabespori, yang dianggap ya dari awal polisi tidak akan independen, tidak akan netral dalam mengusut kasus ini, kasus Jokowi. Dan terbukti laporan masyarakat itu hanya dilayani di Dumas, ya, pengaduan masyarakat, tidak dibikinkan LP laporan polisi, tetapi laporan pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, itu langsung diproses hari itu juga dan langsung terbit LP dan kemudian sekarang berproses dengan pemanggilan saksi-saksi. Mereka mengatakan undangan klarifikasi karena masih dalam tahap penyelidikan. Jadi yang sudah dipanggil itu adalah aktivis TPWA, ada Kurnia, kemudian ada Damai Hari Lubis, kemudian ada juga siapa namanya, Rustam Effendi. Jadi Sobat RH sekalian, kalau kita lihat misalnya proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Bareskrim Mabespori, dia mengatakan sudah 90%. Sudah 90% selesai dan kemudian tinggal ya laboratorium forensik saja, dan tetapi 90% itu bisa digugurkan yang 10% ini. Pertanyaannya adalah 90% itu mengarah kepada bukti penggunaan ijazah atau dokumen palsu enggak? Kalau mengarah dan kemudian 10% ini menjadi pembatalnya, maka 10% ini powerful betul dan orang menganggap bahwa 10% ini didesain untuk meloloskan atau melepaskan Jokowi dari jerat penggunaan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen. Sebagaimana diatur pasal 263, 264 dan 266 KUHP yang tercantum dalam undangan klarifikasi kepada Rizal Fadila dan kepada Rizal Fadila yang sempat saya dapatkan karena di-share langsung oleh yang bersangkutan. Saudara sekalian, ini ada pendapat menarik dari guru besar, ya, namanya Hipnu Nugroho. Kalau saya lihat di sini, Profesor Dr. Hipnu Nugroho SHMA merupakan salah seorang guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Nanti mengenai profilnya kita akan bacakan atau kita akan share lebih lanjut. Tetapi saya ingin kita mendengarkan apa yang dia sampaikan melalui video yang beredar dan menjadi viral di lintas atau lini media sosial. Mudah-mudahan ini tidak video yang bebas untuk dikutip. Kadang-kadang tiba-tiba ada yang mengaku memiliki video ini lalu men-strike kita. Mudah-mudahan tidak demikian. Silakan kalau sudah itu. Oke. Dikeluarkan oleh Bareskrim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Bareskrim itu satu-satunya yang bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian.
Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para eh, korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana para penegak hukum itu bisa menjelaskan hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Baris Krim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan dengan kondisi keterangan saksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak untuk menentukan hasil forensik, karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak begitu. Artinya saling menguatkan satu sama lain antara saksi, forensik, dan juga pembanding. Atau ada yang lebih besar yang akan dipertimbangkan tapi Prof? Iya, padahal nanti kan Bang Roy juga bisa melihat hasil forensik. Kemudian Baris Krim juga disandingkan. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat bobot yang bernilai sah, nilai suatu bukti asli atau tidak itu akan di sana. Identik atau di sana. Di sini tanggung jawab hakim sangat berat untuk melihat itu, karena bukan keilmuannya, tapi keilmuan-keilmuan dari orang ahli IT forensik yang bersangkutan. Ya, sobat daerah sekalian, jadi ilmu forensik itu ilmu yang tidak dipahami oleh para sarjana hukum. Karena ini ilmu khusus. Itulah sebabnya kemudian yang bisa mengeluarkan uji forensik itu hanyalah orang-orang profesional. Dan kebetulan di penegak hukum ada yang namanya Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik. Tetapi problem hukum adalah problem trust, kepercayaan. Kalau tidak ada trust, tidak ada kepercayaan dan hanya sepihak, maka dianggap tidak cukup memadai sebagai sebuah proses pembuktian yang dianggap benar dan prosedural. Jadi mungkin secara prosedur benar, tapi apakah secara substansi benar, itu yang menjadi persoalan. Karena itu Profesor Hipnu Nugroho baik sekali mengatakan mesti ada pembandingnya. Nah, pertanyaannya adalah sobat daerah sekalian, kalau kita bicara mengenai kasus ini dalam proses di kepolisian dinyatakan tidak cukup bukti dan kemudian dihentikan proses penyelidikannya atau tidak bisa ditingkatkan ke dalam proses penyidikan sebagaimana banyak orang memperkirakannya, ya mudah-mudahan kita semua salah, maka bagaimana kita kemudian bisa menghadirkan data pembanding tersebut, data forensik pembanding tersebut? Bukannya bisa dihadirkan kalau ada pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus ini ditindaklanjuti. Atau kemudian seperti banyak diduga, ya bermainnya di wilayah pencemaran nama baik akhirnya. Jadi di Mabes Polri, Bareskrim, Puslafornya mengatakan tidak cukup bukti sehingga tidak bisa ditingkatkan. Itu yang diperkirakan sebagai sebuah skenario, mudah-mudahan kita semua salah, kan begitu. Lalu permainan tinggal di pencemaran nama baik. Nah, dalam proses pencemaran nama baik itu, salah satu yang akan dibuktikan adalah bahwa Puslapor mengatakan bahwa ijazah itu asli dan identik. Skripsi itu adalah asli dan asli. Jadi tidak ada yang palsu, itu kesimpulan misalnya laboratorium forensiknya, Puslapor. Nah, kalau itu yang kemudian dijadikan alasan kuat untuk mengkriminalisasi Roy Suryo dan teman-teman, maka menurut Profesor Hipnu Nugroho, ya saya ambil ya, bukan menurut tapi kita ambil pendapat Profesor Hipnu Nugroho, hadirkan yang namanya forensik pembanding. Jadi tidak hanya hakim menerima satu kebenaran saja, tapi pembandingnya. Nah, lalu bisa saja dari pembanding tersebut dua-duanya diteliti, mana yang secara keilmuan ya secara prosedur akademis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disitulah sesungguhnya Polri atau Mabes Polri, Puslapor tidak boleh bermain-main dengan kredibilitas sebagai penegak hukum. Jangan lupa bahwa tugas penegak hukum itu adalah tugas polisi ya, pelindung dan pengayom masyarakat,
bukan pengkriminal masyarakat, kemudian penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan memancing-mancing masyarakat untuk ribut dan rusuh karena tidak adil, dan penegak hukum. Penegakan hukum yang tentu saja yang adil, yang benar, yang menurut hukum yang sesungguhnya. Kan itu yang harus kita lihat dan kita pertimbangkan Sobat Era sekalian. Jadi sekali lagi mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik. Sudah ada beberapa indikasi sesungguhnya yang bisa dijadikan sebuah proses yang berintegritas. Yang diusulkan oleh mantan Wakapolri Ugrosena juga menurut saya menarik. Termasuk yang diusulkan oleh Munarman sama persis, yaitu menarik semua kasus ini sehingga menjadi satu kesatuan di Mabes Polri. Jangan biarkan masing-masing Polda atau bahkan Polres memproses kasus ini masing-masing. Hanya sekedar misalnya menteror atau membuat capek orang-orang yang dilaporkan. Kan gak benar namanya. Bukan lagi pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi tarik semua kasus tersebut, kemudian mulai proses pembuktian utamanya, yaitu apakah ijazah itu asli atau palsu, atau didapat dengan cara yang prosedur yang benar, karena bisa jadi asli semua. Belangkonya bisa dipakai tetapi tidak didapatkan dengan cara yang sah bisa saja. Karena itu tidak hanya meneliti ijazahnya tapi skripsinya juga harus diteliti. Karena di UGM kita tahu di universitas manapun tanpa skripsi orang tidak bisa menyandang gelar sarjana. Tidak bisa mendapatkan ijazah sarjananya. Jadi sahabat Era sekalian, kita ingin mendorong Polri untuk bekerja sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin walaupun indikasi ke arah sana kelihatannya meragukan. Karena sudah berat sebelah. Laporan Egy Sujana dan teman-teman itu tanggal 9 Desember. Baru diproses tanggal 9 April dan baru kemudian 10 April. Kemudian keluar surat perintah penyelidikan. Tapi penyelidikan yang didasarkan bukan pada laporan polisi tetapi pada laporan informasi. Yang barangkali masih lama untuk ditingkatkan dalam proses penyidikan karena barangkali baru perintah untuk meningkatkan proses ini. Kita tidak tahu bagaimana perintah selanjutnya, tetapi itu keyakinan Husainuddin. Ini levelnya berbeda dengan laporan Jokowi yang langsung di LP-kan, ada laporan polisinya. Jadi Sobat Era sekalian, Jokowi tanggal 30 April melapor, tanggal 30 April tersebut langsung didalami dan terbit laporan polisinya. Kemudian tanggal 5 sudah diterbitkan surat panggilan untuk didengar keterangannya, klarifikasi ya, dimulai dengan Rizal Fadila, tanggal 5 diterbitkan, tanggal 8 mau didengarkan. Kurnia juga tanggal 8 Mei itu didengarkan keterangannya, kemudian juga Rustam Effendi, kemudian juga Damai Hari Lubis. Tapi Rizal Fadila sakit dan hari ini baru memenuhi undangan tersebut. Jadi sekali lagi saudara sekalian ya, kita setuju dengan apa yang dikatakan Profesor Hipnu Nugroho. Tidak boleh hanya satu data Bareskrim saja atau data Puslapor saja yang dipakai sebagai alat bukti, tetapi harus ada pembandingnya. Dan paling penting saat ini adalah ya kita tunggu mana ijazah aslinya, mana skripsi aslinya. Kalau skripsi asli dalam tanda kutip ya, itu kan sudah dipotret oleh Rismon Sianipar dan kemudian Roy Suryo. Barangkali susah untuk menghindar lagi. Kalau ada versi lain dari skripsi terutama lembar pengesahan yang berbeda, kita jadi bertanya-tanya. Karena di dalam skripsi itu yang dipertanyakan adalah penggunaan Times New Roman. Pada tahun 85 tidak ada. Tetapi bagaimana dengan bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa itu semua ada buktinya. Yang lainnya juga ada lembar pengesahannya. Satu, Rismon dengan tegas mengatakan, jadi tegas sekali Rismon mengatakan dia meyakini bahwa itu reproduksi. Ini kata Rismon ya, berdasarkan ilmu dia ya, bukan fitnah atau cuma sekedar ngomong tanpa alasan. Jadi Rismon bahkan menantang Bareskrim bisa tidak melakukan semacam penyelidikan terhadap data-data itu. Jadi di sini misalnya Bareskrim harus periksa internal UGM siapa yang mereproduksi sejumlah lembar pengesahan skripsi berikut. Salah satunya Sigit Hardiwinarto, mantan Dirjen KLHK. Jadi lembar pengesahan ini semuanya menggunakan Times New Roman tetapi tidak ada tanda tangannya semua. Hanya satu tanda tangan saja. Bahkan ada dosen yang antara tahun 85 dan 86 berbeda jauh tanda tangannya. Nah ini menarik saudara sekalian ya. Ini menjadi titik krusial ya untuk proses penegakan hukum yang adil, transparan dan akuntabel. Kita tidak minta hal yang tidak benar dibenarkan. Tapi kita juga tidak minta hal yang benar disalahkan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau seandainya nanti betul-betul secara akuntabel, transparan bisa ditentukan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli,
didapat dengan cara yang benar, asli harus cara yang benar ya, karena bisa saja aspal. Maka kita harus legowo meminta maaf kepada yang bersangkutan, siapapun yang sudah menuduh ijazahnya palsu, tetapi harus dengan sesuatu yang berintegritas. Begitu Sobat RH sekalian ya. Jadi kita harus pahami hal yang seperti ini. Oh, ada satu lagi ya, ini teman Hari Mulyono juga merilis ya, bahwa Jokowi memang pernah kuliah. Dia mengatakan dalam perspektif dia, ketika Jokowi mengatakan dia punya ijazah asli, ya orang tidak percaya itu bukan karena tidak ada, dia bilang. Karena orang gak percaya omongan Pak Jokowi lagi. Tapi by the way, kalau seandainya memang punya ijazah asli dan memang asli betul, ya rasanya aneh juga kalau seandainya selama ini disimpan dan tidak boleh di-share. Dan kemudian membawa korban Bambang Tri, kemudian Gus Nur, dan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah itu watak seseorang yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun? Rasanya nggak mungkin ya. Karena itu pilihannya apa? Ada indikasi-indikasi yang sebenarnya kita pakai logika, pakai nalar itu bisa temu jawabannya. Misalnya mengunjungi Kasmujo yang awalnya diakui sebagai dosen pembimbing, tapi ternyata bukan dosen pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Karena dosen pembimbing akademik itu nggak ada kaitannya, nothing to do dengan dengan skripsi dan lain sebagainya. Saya punya dosen pembimbing akademik, ya kerjanya hanyalah nanda tangani KRS, kartu rencana studi, dan berapa jatah kita, apakah kita dapat bisa jatahnya 24 atau kurang dari 24 SKS, kan begitu. Jadi dia fungsinya ya administratif saja. Waktu itu dosen pembimbing saya namanya Sigit Rianto, sekarang sudah profesor doktor dan sudah pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum UGM. Pada waktu itu masih bujangan. Jadi administratif saja. Yang membimbing itu ya dosen pembimbing yang coret-coret dan lain sebagainya. Nah, Kasmujo itu siapa? Lalu ada teman-teman yang dimobilisasi dan lain sebagainya. Padahal seperti pelajaran Barack Obama, ya udah just to show your certificate, ya, your diploma certificate. That's all, selesai ya. Seperti misalnya disampaikan oleh Barack Obama ketika dituding dia bukan kelahiran Amerika Serikat, langsung dia keluarkan sertifikat kelahiran dia yang menunjukkan bahwa dia adalah kelahiran Amerika Serikat. Case close. Tidak berkembang kemana-mana dan tidak berkembang menjadi sebuah tindak pidana yang memenjarakan orang. Kalau memang punya niat baik, ya harusnya itu saja, tunjukkan, selesai. Tapi sudah ditunjukkan tidak juga orang percaya. Ya karena tadi integritas itu harus dinomorsatukan. Karena itu memang harus tunjukkan dan relakan untuk diverifikasi. Tunjukkan ya dan relakan untuk diverifikasi pihak lain, not only oleh Puslapor Mabes Polri. Begitu Sobat RH sekalian. Ini sertifikat ya. Dituding tak lahir di Amerika Serikat, Obama tunjukkan salinan akta lahir. Ya selesai kan. Sementara kita susah banget ya. Kan harusnya kan dituding ijazahnya palsu, Jokowi tunjukkan ijazahnya. Kan begitu. Bukan kemudian dituding ijazahnya palsu, Jokowi laporkan orang-orang tertentu yang menuding ijazahnya palsu. Kan kacau jadinya ya. Padahal dia adalah seorang negarawan harusnya. Ya tapi sekali lagi saya tidak pernah mengatakan ijazahnya pasti palsu. Tapi tidak juga mengatakan pasti asli. Palsu dan asli itu harus melalui sebuah proses yang memadai, yang transparan, yang berintegritas. Jadi apapun hasilnya bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, forumnya di mana? Saya tidak tahu. Apakah forumnya di tim pencari fakta? Apakah forumnya di gugatan perdata perbuatan melawan hukum? Apakah forumnya di laporan telah terjadinya tindak pidana, pemalsuan dokumen? Apakah forumnya di gugatan pencemaran nama baik atau pengaduan pencemaran nama baik? Atau seorang profesor baru saja telepon saya mengusulkan agar dibawa ke Petun. Ya, profesor ini memang profesor baik dan selalu berprasangka baik terhadap proses-proses hukum yang ada. Padahal kita tahu proses hukum yang ada kadang-kadang tidak adil ya, dan selalu berat kepada kekuasaan, apalagi ke dalam kasus seperti ini. Dan kalau untuk kasus dibawa ke Petun, bisa jadi Petun akan menyatakan tidak dapat diterima karena
ini keputusan tata usaha negaranya ini sudah diterbitkan tahun 85. Jadi kalau tidak salah ada tenggang waktu untuk mempermasalahkannya. Jadi sudah terlalu lama dan barangkali dari jangka waktu yang ada Tun mungkin tidak akan menerimanya berdasarkan hukum acara mereka sendiri. Jadi kemana? Ada juga mengatakan kesengketa informasi publik, tapi jangan lupa putusan Komisi Informasi Publik itu bisa di-challenge atau dibanding ke pengadilan negeri. Jadi nggak selesai juga. Jadi bagaimana? Ya selesaikan di proses yang ada. Di pengadilan Solo, di Bareskrim Mabes Polri. Dua itu tempat untuk mengklarifikasi apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, apakah didapat secara benar atau tidak. Karena kalaupun asli tetapi tidak didapat secara benar namanya aspal. Misalnya blankonya sama, tanda tangannya semua sama. Tetapi skripsinya tak ada misalnya. Itu bisa bermasalah ya. Oke, saudara sekalian, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang jelas Hipnu Nugroho ini kalau kita bacakan profilnya ya di laman yang dibuat sendiri kayaknya, Profesor Dr. Hipnu Nugroho SHMH merupakan salah seorang guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Ia diangkat sebagai guru besar melalui sidang senat terbuka pengukuhan sebagai profesor dengan menyampaikan sebuah orasi ilmiah yang berjudul Set Pangartika Upaya Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Melalui sidang senat tersebut, ia diangkat sebagai guru besar bidang ilmu hukum acara pidana. Ia meraih gelar doktoral dalam bidang ilmu hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sementara pendidikan magisternya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Purwokerto. Selain mengajar, Hipnu Nugroho juga aktif menjadi pembicara di berbagai forum dan menulis di berbagai media. Ia juga aktif sebagai anggota tim penguatan pendidikan anti korupsi Dikti, penyuluh anti korupsi tingkat utama oleh BNSP dan koordinator program Magister Ilmu Unsud. Ya kalau anti korupsi harusnya kritis dan jujur ya. Tidak boleh pro penguasa. Kenapa? Kok tidak boleh pro penguasa? Karena penguasa itu harus baca ini, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi semua yang berbau kekuasaan itu kita harus curigai. Jangan sampai kita dukung. Ya. Pengertian dicurigai ini adalah dikritisi. Bagaimana kalau dia benar? Ya benar, katakan benar. Tapi konsentrasikan pada hal-hal yang tidak benarnya. Karena itu bisa menjalar kemana-mana kalau kita biarkan. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.